Di zaman kuno, wanita dalam dunia stoicisme mungkin seringkali terabaikan dalam catatan sejarah yang lebih terkenal karena kecenderungan masyarakat untuk memprioritaskan narasi pria. Namun, ketika kita menggali lebih dalam, kita menemukan bahwa prinsip-prinsip stoicisme memberikan landasan yang kuat bagi peran wanita dalam pencarian kebijaksanaan dan ketenangan dalam hidup. Salah satu tokoh wanita yang mencuat dalam sejarah stoicisme adalah Musonius Rufus. Seorang filosof stoik terkemuka pada abad pertama Masehi, Rufus mengajarkan bahwa wanita sama seperti pria dalam kemampuan mereka untuk berkembang secara moral dan intelektual. Dia menekankan pentingnya kebajikan, kemandirian, dan pengendalian diri bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Dalam pandangan stoik, emosi seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemasan bukanlah tanda kelemahan, tetapi hasil dari tidak mengertian kita terhadap alam semesta dan kurangnya kendali diri. Seneca, seorang filsuf stoik terkenal, mengatakan kita bukanlah terpengaruh oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh pendapat kita tentang apa yang terjadi. Dalam konteks ini, baik wanita maupun pria dihadapkan pada tugas yang sama untuk mengenali dan mengendalikan reaksi emosional mereka terhadap dunia di sekitar mereka. Sekarang, dalam dunia kontemporer, prinsip-prinsip stoicisme tetap relevan dan dapat memberikan bimbingan yang berharga bagi wanita yang mencari stabilitas dan kedamaian batin. Dalam masyarakat yang sering kali menuntut banyak dari kita secara emosional dan mental, memahami bahwa kita memiliki kendali atas reaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebuah kekuatan besar. Melalui praktik-praktik seperti meditasi, refleksi, dan latihan pengendalian diri, kita dapat mengembangkan ketenangan dan kebijaksanaan yang dapat membantu kita mengatasi tantangan-tantangan kehidupan dengan lebih tenang dan efektif. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, seorang filosof stoik yang bijaksana, tidaklah apa yang terjadi yang penting, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua menghadapi rintangan dan ujian yang menguji ketahanan kita. Namun, dengan mengadopsi pendekatan stoik terhadap hidup, baik wanita maupun pria dapat menemukan kekuatan dalam pengendalian diri mereka dan menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketenangan. Mari kita ingat bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin bukanlah hasil dari keadaan eksternal, tetapi dari sikap kita terhadap keadaan tersebut. Dengan demikian, mari kita terus mengasah pikiran dan jiwa kita agar menjadi lebih tangguh dan teguh dalam menghadapi kehidupan yang penuh warna ini. Saat kita memandang peran wanita dalam stoicisme, kita menemukan bahwa mereka bukan hanya pelaku, sampingan dalam perjalanan menuju kebijaksanaan, tetapi juga penjaga api yang menerangi jalan bagi generasi mendatang. Mereka seperti bintang-bintang yang bersinar dalam kegelapan, mengilhami kita semua untuk mencapai tingkat kebijaksanaan yang sama. Sejarah mencatat sosok-sosok seperti Cornelia Africana, seorang ibu bangsa Romawi yang terkenal akan kekuatan spiritual dan intelektualnya. Meskipun hidupnya penuh dengan cobaan dan kesulitan, Cornelia tetap tegar dan bijaksana dalam menghadapinya. Dia mempersembahkan contoh yang menginspirasi bagi wanita di seluruh dunia, menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekuatan fisik, tetapi juga dalam keteguhan hati dan ketenangan pikiran. Dalam zaman modern ini, kita melihat banyak wanita yang mengadopsi prinsip-prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka menggali ke dalam diri mereka sendiri untuk menemukan kekuatan yang terpendam dan menghadapi tantangan dengan sikap yang tenang dan berani. Seorang ibu tunggal yang mengatasi kesulitan keuangan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Seorang profesional yang menghadapi diskriminasi gender dengan martabat yang tak tertandingi, atau seorang aktivis yang menentang ketidakadilan dengan keberanian dan kedamaian batin, semua mereka adalah contoh nyata dari kekuatan dan ketahanan wanita dalam dunia stoicisme. Dalam memandang masa lalu dan masa kini, kita menyadari bahwa pesan stoik tentang pengendalian diri dan ketenangan batin tidak pernah kehilangan relevansinya. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi penguasa atas emosi dan pikiran kita sendiri tanpa terpengaruh oleh lingkungan eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Mari kita bergandengan tangan sebagai sesama pencari kebijaksanaan, membagikan beban dan kebijaksanaan yang kita temukan dalam perjalanan kita menuju kedamaian batin.
Dengan demikian, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan bagi mereka yang akan datang setelah kita. Dalam keterpisahan yang terkadang kita rasakan dalam kehidupan ini, mari kita temukan kedekatan dalam kesatuan pemahaman dan pengendalian diri. Sebagaimana kata-kata Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filosof Stoik yang bijaksana, ketika Anda membangun diri Anda sendiri, Anda juga membangun dunia. Bersama, kita dapat menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam diri kita sendiri dan dalam masyarakat tempat kita hidup. Dalam mengeksplorasi peran wanita dalam stoicisme, penting untuk melihat evolusi dari masa lalu hingga saat ini. Di masa lalu, catatan sejarah mungkin tidak selalu mencatat peran wanita dengan jelas, namun kita dapat menemukan bukti bahwa prinsip-prinsip stoik memberikan ruang bagi keberadaan dan kontribusi wanita. Sebuah kisah tentang wanita-wanita yang menjelma menjadi pahlawan tak terkalahkan dalam kekuatan dan ketabahan. Mereka bukanlah pahlawan dalam arti konvensional dengan pedang dan baju besi. Tetapi mereka adalah pahlawan jiwa, mengarungi lautan emosi yang dalam dan gelap, dan muncul sebagai contoh yang menginspirasi dalam filsafat kuno yang dikenal sebagai stoicisme. Dalam kata-kata bijaksana Epictetus, seorang filsuf stoisis terkenal, kita tidak bisa mengendalikan keadaan, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap keadaan tersebut. Marcia memahami kebenaran ini secara mendalam. Dia menghadapi kehidupan dengan sikap yang teguh dan penerimaan yang tenang terhadap segala sesuatu yang dia hadapi. Dia memahami bahwa kekuatan sejati terletak bukan pada kemampuan untuk mengubah dunia di sekitarnya, tetapi pada kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri. Namun, kisah-kisah wanita tangguh ini tidak hanya terjadi pada masa lalu. Mereka ada di antara kita saat ini, wanita yang dengan gagah berani menembus badai emosi yang menghantam kehidupan mereka. Mereka adalah contoh hidup dari ajaran-ajaran stoicisme yang abadi, mengajarkan kepada kita semua bahwa keberanian sejati bukanlah tentang menghilangkan rasa takut, tetapi tentang menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Di balik gemerlap kisah sejarah yang terpampang di atas buku-buku, ada satu nama yang jarang disebut, tapi begitu kuat dan penuh inspirasi. Dia bukanlah seorang jenderal berperisai, bukan seorang ratu yang mengguncang takhta, namun dia adalah seorang wanita sederhana dengan hati yang penuh tekad dan pikiran yang kuat. Dialah R.A. Kartini, wanita terkuat dalam sejarah. Melalui perjuangannya yang tulus, Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan, melawan ketidakadilan sosial, dan menantang norma-norma yang membelenggu kebebasan individu. Dalam setiap langkahnya, dia mencerminkan prinsip-prinsip stoisis dengan penuh keberanian dan kesabaran. Namun, kekuatan Kartini tidak hanya terletak dalam tindakannya, tapi juga dalam cara dia mengelola emosinya. Sebagaimana kata Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang stoisis, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Kartini memahami bahwa kemarahan dan keputusasaan hanya akan melemahkan dirinya. Dia belajar untuk mengendalikan emosinya, mengubahnya menjadi kekuatan yang memotivasi, bukan beban yang membebani. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku, Kartini telah memberikan kita sebuah contoh tentang bagaimana kita dapat memperjuangkan apa yang benar dengan penuh keberanian sambil tetap memelihara ketenangan dalam diri. Seperti kata Seneca, seorang filsuf stoisis terkenal lainnya, kita tidak bisa menunggu kesempurnaan dari orang lain, kita harus menemukannya dalam diri kita sendiri. Jadi, mari kita belajar dari Kartini, wanita pemberani yang memancarkan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kehidupan. Mari kita pelajari bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak dalam fisik, tetapi juga dalam ketenangan batin dan kendali diri. Dan di saat kita merasa terjatuh oleh badai kehidupan, mari kita mengingat ajaran stoisis yang mengajarkan kita untuk tetap teguh bahkan di tengah badai yang paling ganas sekalipun. Dalam setiap langkah, kita menemukan kekuatan. Dalam setiap tantangan, kita menemukan kesempatan. Dan dalam setiap kisah, kita menemukan inspirasi.
Bersama-sama, kita bisa menjadi seperti Kartini, wanita yang teguh dalam keyakinan, penuh semangat, dan tak tergoyahkan oleh apapun yang menghadang. Mari kita teruskan perjalanan ini dengan penuh keberanian dan tekad yang sama seperti Kartini. Kita tidak perlu menjadi tokoh bersejarah untuk memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Setiap langkah kecil menuju kedamaian batin dan kebijaksanaan adalah langkah yang berharga. Dalam setiap momen yang sulit, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Seperti kata-kata Marcus Aurelius, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Kita dapat belajar dari setiap pengalaman, baik itu sukses maupun kegagalan, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Jadi, mari kita teruskan perjalanan ini dengan penuh keberanian dan tekad yang sama seperti Kartini. Kita mungkin menghadapi rintangan dan tantangan di sepanjang jalan, tetapi dengan tekad yang kuat dan kebijaksanaan yang didapat dari ajaran Stoisis, kita dapat mengatasi segala hal. Ingatlah, kekuatan sejati tidak terletak dalam kekuatan fisik atau materi, tetapi dalam ketabahan batin dan kedamaian jiwa. Dan dalam perjalanan hidup ini, kita memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana kita bereaksi terhadap setiap situasi. Mari kita pilih untuk bertindak dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan keberanian. Ketika kita melihat ke belakang, biarkan kita melihat Kartini, wanita pemberani yang menginspirasi kita semua untuk mencapai kedamaian batin dan kebijaksanaan dalam hidup kita. Dan ketika kita melangkah maju, mari kita bawa semangat dan tekad Kartini bersama-sama untuk menjadi pribadi yang teguh dalam keyakinan, penuh semangat dan tak tergoyahkan oleh apapun yang menghadang. Dalam perjalanan ini, mari kita temukan kekuatan dari dalam, seperti yang diajarkan oleh filosofi Stoisis. Kita tidak perlu menyerah pada emosi negatif atau keputusasaan. Sebaliknya, kita dapat mengubahnya menjadi bahan bakar yang mendorong kita maju. Pesan-pesan dari Kartini dan para filsuf Stoisis mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak dalam bagaimana kita mengendalikan pikiran dan emosi kita. Kita dapat mengambil inspirasi dari keberanian Kartini dalam menghadapi ketidakadilan dan dari ketenangan batin yang dia kembangkan melalui pemahaman akan filsafat Stoisis. Saat kita merasa terjatuh oleh badai emosi atau cobaan kehidupan, ingatlah bahwa kita memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Kita dapat melatih pikiran kita untuk tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi segala hal. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, ketika kita tidak bisa mengubah situasi, kita diharapkan untuk mengubah diri kita sendiri. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip Stoisis, kita dapat mengatasi rasa takut, kemarahan, dan keputusasaan. Kita dapat melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang, serta sebagai bagian dari perjalanan menuju kedamaian batin dan kebahagiaan. Jadi, mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan penuh keyakinan dan tekad. Mari kita teruskan mempelajari dan mengamalkan ajaran Stoisis dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menjadi pribadi yang teguh dalam keyakinan, penuh semangat, dan tak tergoyahkan oleh apapun yang menghadang. Dengan mengikuti jejak Kartini dan belajar dari para filsuf Stoisis, kita dapat mencapai kedamaian batin dan kebijaksanaan yang kita cari. Bersama-sama, sebagai komunitas yang menginspirasi satu sama lain, kita dapat menjadi pribadi yang kuat dan penuh semangat siap menghadapi segala tantangan yang datang dalam hidup kita. Saya mengajak Anda semua untuk bergabung dalam perjalanan ini dengan cara yang sederhana namun berarti. Like video ini jika Anda merasa terinspirasi. Subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten yang memotivasi. Dan jangan ragu untuk berbagi pemikiran atau pengalaman Anda di bagian komentar di bawah. Dengan begitu, kita dapat saling mendukung dan memperkaya perjalanan menuju kebijaksanaan dan kedamaian batin bersama-sama. Terima kasih atas partisipasi Anda dan mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih bijaksana, tangguh, dan penuh kasih sayang. Sampai jumpa di video selanjutnya.